Bab 3168. Bertarung mundur. Sebuah cahaya pedang melintas. Kultivator si botak berkeringat deras karena menghindari disapu oleh cahaya Reiki di lehernya, membuat kepalanya berada di tempat yang berbeda. Meskipun Vinola Su dan Ritsun tidak terluka parah, hanya saja ruang di mana mereka berada dipaksa menjadi lebih sempit. Melihat situasi berubah lagi, semua orang tidak bisa lagi menahan situasi ini. Mereka takut seluruh pasukan akan musnah. Dengan lambaian tangannya, Erikin membawa semua orang ke ruang memurnikan obat lagi. Pada saat yang sama, pedang Qingtong di tangannya diganti dengan pisau Yueyang. Sedangkan kali ini, di hadapan Yason Chang yang menyerangnya dengan kekuatan gunung, seluruh tubuh Erikin berputar dengan niat pedang yang tidak terlukiskan. Dalam ilmu 7 pedang pembunuhan, sumber energi yang dibudayakan saat ini menyatu dan meresap serta memanfaatkannya dengan sebaik mungkin. Pisau Yueyang seolah-olah ditebas dalam sekejap, tetapi seolah-olah terpaku pada tempatnya, hanya tidak terhitung banyaknya bilah pedang yang terus-menerus bergetar. Pemandangan ini terlihat sangat aneh, seperti pedang peri di tangan Erikin, membuka bunga pedang ilusi yang tidak terhitung jumlahnya. Ini adalah teknik superposisi dari Raja Abadi, yang menempatkan 10 cahaya pedang, 100 cahaya pedang, dan bahkan 1000 cahaya pedang dalam sekejap. Tebasan Raja Abadi. Saat tebasan ini ditumpuk 1000 kali, cahaya pada pisau Yueyang sudah bersinar menyilaukan. Erikin menebaskan pedang di tangannya, langsung menumpuknya 1000 kali lipat, membiarkan Raja Abadi menebas. Untuk pertama kalinya dia mengerahkan kekuatan teknik keabadian tingkat 4 ilmu dewa. Duar. Cahaya pedang yang agung dan perkasa keluar dari pedang dan bergegas menuju gunung di depannya. Dengan restu pedang Yueyang kelas 5 pisau Yueyang, ilmu dewa kelas 4 mengerahkan kekuatan yang lebih kuat. Di mana cahaya pedang yang melesat, kekosongan terkoyak, sejumlah besar retakan muncul, menghasilkan energi hitam tebal. Momentum yang dihasilkan seperti membuka dunia, membuat orang tidak berani bersentuhan langsung dengannya. Dengan keras, cahaya pedang dan gunung saling bertabrakan. Pukulan ini seperti komet yang menabrak bumi, raungan memekakkan telinga bergema di langit dan bumi. Riak energi spiritual Reiki menyebar dengan panik ke segala arah. Di bawah tabrakan 2 mantra kekerasan ilmu sihir, para kultivator terguncang kembali oleh riak aura Reiki. Erikin menggunakan kekuatan ini untuk terus terbang ke kejauhan. Gunung ini sangat kuat, bahkan di bawah serangan semacam ini serangannya masih tidak terputus. Saat Erikin terbang mundur, dia melihat tenda pisau Yueyang pecah. Sedangkan di atas gunung itu, hanya ada retakan. Melihat itu pupil matanya sedikit menyusut, kecepatan terbang kembali lebih cepat. Pada saat ini, Yason Chang bahkan lebih terkejut daripada Erikin. Harus diketahui jika teknik gunung ajaib ini adalah metode terbaik yang dia miliki. 7 gunung bergabung menjadi bahkan mencapai level 5 ilmu dewa. Namun sebagai hasilnya, Erikin hampir mematahkan level 5 ilmu dewa miliknya ini. Benda di tangannya ini jelas merupakan senjata abadi barang dewa kelas 5. Cahaya pedang tidak terlalu menakutkan, tetapi berkah dari pedang abadi ini terlalu besar. Aku harus mendapatkan harta ini. Kedua mata Yason Chang berbinar, keserakahan perlahan mulai membanjiri hatinya. Meskipun dia berada di peringkat galaksi nomor 6 dan memiliki ilmu dewa kelas 5 bahkan dengan jalan yang sempurna, dia tidak memiliki barang dewa kelas 5. Kekuatan ini jauh lebih rendah daripada Erikin, yang sebenarnya menunjukkan kekuatan pisau Yueyang kelas 5 barang dewa yang tangguh. Mengapa Erikin dapat memiliki harta seperti itu, tetapi dia tidak? Semuanya, orang ini berani memblokir selusin dari kita sendirian. Kita hancurkan dia bersama-sama. Dengan teriakan keras,
Yason Chang terbang ke depan. Melihat bahwa ada peluang, semua orang mempercepat pengepungan mereka. Lebih dari belasan kultivator memancarkan fluktuasi aura Reiki yang kuat, mengaduk langit dan bumi dalam sekejap. Mereka para pejuang kebanggaan ditembak dan menyerang bersama-sama. Mereka semua menerkam Eric Kin yang sendirian. Jika ada kultivator lain yang hadir, ekspresi di wajah mereka pasti akan sangat berubah. Bahkan jika mereka hanya menonton, mereka akan bisa merasakan kengerian yang mencekik, merasa bahwa situasi Eric Kin dalam bahaya. Pada saat yang sama, di lanskap terpencil dan tanah yang diberkati di wilayah rahasia galaksi, Pak Tua Galaksi dan pria tua berambut abu-abu, keduanya juga melewati tirai tipis dan melihat apa yang terjadi di sini. Faktanya, karena kedua tetua memiliki otoritas mutlak atas wilayah rahasia di galaksi, apapun yang terjadi di dalam tidak dapat luput dari pandangan mereka. Jadi, sejak Yason Chang dan orangnya mengeluarkan serangan mereka atau bahkan siap menembak, keduanya sudah mengetahui semua yang akan terjadi. Namun meskipun begitu, melihat hal-hal berkembang ke titik ini, prosesnya masih mengejutkan kedaunya. Semua ini benar-benar di luar dugaan mereka. Terutama apa yang ditunjukkan Eric Kin terlalu bagus, yang membuat segalanya berkembang berbeda dari yang mereka harapkan. Lumayan juga. Teknik api suci, teknik pola dewa, teknik menyelinap di zaman kuno, harta ruang angkasa, anak ini benar-benar memiliki banyak teknik. Pria tua berambut abu-abu menarik napas dalam-dalam saat mengatakannya. Pantas saja jika kamu mengatakan bahwa ilmu 7 pedang pembunuh baru mulai dilatih di galaksi. Sekarang tampaknya dia memang memiliki bakat yang luar biasa. Tidak perlu diragukan lagi, apa kamu pikir aku berbohong padamu? Lelaki tua galaksi mendengus dingin. Yang paling penting adalah pikiran anak ini, berhati-hati tetapi tidak pengecut, berani dan sadar pada saat yang sama, yang bahkan sangat tidak mudah untuk dilakukan. Itu benar, jika kedua bantuan itu tidak muncul, bagaimana perkembangannya masih belum diketahui. Sayang sekali. Pria tua berambut abu-abu itu mengangguk setuju. Meskipun Eric Kin memiliki banyak cara dan teknik yang dia miliki, tidak satu pun dari mereka yang bisa dianggap mampu menghancurkan lawan. Lagi pula, Yason Chang jelas jauh lebih kuat darinya dan api suci kebetulan ditahan oleh Yason Chang. Namun meskipun demikian, Eric Kin melakukan setiap langkah dengan sangat jelas dan akurat, memecahkan situasi yang dibayangkan oleh Yason Chang. Dari saat mereka muncul, mereka menggunakan semua kekuatan mereka tanpa ragu-ragu, sampai mereka menemukan bahwa Reino Pu telah muncul, menggunakan piringan formasi pola dewa dan harta angkasa untuk bisa keluar dari pengepungan. Dapat dikatakan bahwa bahkan jika kultivator lain diberikan sumber daya yang sama dengan Eric Kin, pihak lain mungkin tidak terburu-buru dan ingin menemukan krisis dan menyelesaikannya. Meski begitu, anak ini tidak bisa melarikan diri. Namun pada akhirnya, pria tua berambut abu-abu menggelengkan kepalanya menyayangkan. Kesenjangan antara kedua belah pihak terlalu besar sekarang, kecuali Eric Kin, yang lain terluka parah atau dalam keadaan kemah, sulit bagi mereka untuk bisa melarikan diri. Sedangkan di sisi Yason Chang, mereka pasti tidak akan membiarkan Eric Kin dan yang lainnya pergi begitu saja, maka hasil akhir yang akan menimpa mereka semua kemungkinan adalah hanyalah kematian. Galaksi, aku ingat, meskipun kamu ditipu oleh Eric Kin sebelumnya, kemudian kamu memujinya dan berpikir jika dia adalah orang yang berani dan berhati-hati. Kamu sangat menghargai orang ini, kamu mungkin juga bisa menggunakan beberapa cara untuk menyelamatkannya. Pria tua berambut abu-abu memutar bola matanya dan tersenyum. Meskipun menurut aturan wilayah rahasia, keduanya tidak bisa ikut campur dalam urusan wilayah rahasia. Namun jika ingin memainkan beberapa trik, tidak sulit untuk membantu secara tidak langsung. Misalnya,
Sebelum Erikin menebas galaksi, Pak Tua Galaksi menggunakan cara mengusir monster iblis untuk menghentikan Erikin. Jangan menggertakku. Pak Tua Galaksi mengangkat alisnya. Bukankah kamu mengatakan sebelumnya jika Erikin ini sangat berbakat dan merupakan benih yang layak untuk dibudidayakan? Selain itu, kamu juga sangat berharap agar dia bisa masuk 5 besar dan berpartisipasi dalam rencana pamungkasmu. Hei, galaksi ini adalah wilayahmu, lebih baik aku melakukannya. Pria tua berambut abu-abu itu tertawa datar. Tidak apa-apa, kamu bisa melakukan apapun yang kamu mau, aku tidak berencana untuk ikut campur. Kedua lelaki tua itu saling menimpali satu sama lain, tetapi tidak satu pun dari mereka berencana untuk mengambil tindakan. Beberapa lelucon memang bisa dilakukan, tetapi tidak ada yang akan dengan mudah melanggar aturan yang ditinggalkan oleh Master Mulia Galaksi. Bersambung.